Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menimba ilmu walaupun masih dalam keadaan daring. Sholawat bertangkaikan salam dan berbuahkan iman, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ali Ikhwan MKom, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 4. Saya Fahmi Mahyarul Hadi, NIM 0702213093 sebagai moderator. Saya Julfatil Lubis, NIM 0702212080. Saya Desi Ardila, NIM 0702212089. Dan saya Mutia Sakinah, NIM 0702213108. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip-prinsip sistem informasi, bagian sistem informasi manajemen, beserta contohnya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita masuki ke pemateri pertama. Pengertian Computer Based Information System atau CBIS. Computer Based Information System atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Kontribusi CBIS saat ini, sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Tentu saja dalam dua proses tersebut diperlukan satu sistem agar proses koordinasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Oke, saya lanjut. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Suatu keputusan organisasi memainkan peran penting untuk pencapaian tujuan, dan kita tahu bahwa setiap keputusan didasarkan pada informasi. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah dan bisnis kemungkinan akan menghadapi kerugian besar dan banyak kesulitan dalam beroperasi. Berdasarkan hal ini, maka berikut adalah fungsi sistem informasi manajemen pada setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu koordinasi di antar departemen. Yang ketiga, membantu menemukan masalah. Dan yang terakhir, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Desi Ardila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat yang didapatkan jika menggunakan sistem informasi manajemen. Manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif yaitu yang pertama, manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Yang keempat, manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja.
Yang kelima, perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang keenam, banyak keputusan bisnis yang dipindahkan dari manajemen atas ke level organisasi yang lebih efisien dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Kategori sistem informasi manajemen. Kategori utama dalam sistem ini meliputi yang pertama, Executive Information System atau EIS, yang kedua, Marketing Information System atau MES, yang ketiga, Business Intelligence System atau BIS, yang keempat, Customer Relationship Management System atau CRM, yang kelima, Salesforce Automation System atau SFA, yang keenam, Transaction Processing System atau TPS, yang ketujuh, Knowledge Management System atau KMS, yang kedelapan, Financial Accounting System atau FIS, yang kesembilan, Human Resource Management System atau HRMS, yang ke-10, Supply Chain Management System atau SCM. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fahmi Mahyarul Hadi. Baik, saya lanjutkan. Contoh sistem informasi manajemen. Transaction Processing System atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tujuan dari TPS: 1. Mencatat setiap transaksi yang terjadi. 2. Mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. 3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. 4. Meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Jadi, kesimpulannya yaitu Computer Based Information System atau CBIS merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas. Transaction Processing System atau TPS merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam sebuah perusahaan, karena tujuan TPS yaitu membantu mengoptimalkan manajemen subunit perusahaan. Dengan adanya TPS, risiko terjadinya kesalahan saat melakukan kegiatan transaksi rutin semakin kecil, dan perusahaan tidak rentan mengalami kerugian. Jadi, dengan memiliki sistem informasi manajemen TPS, perusahaan akan memiliki sistem transaksi yang terintegrasi serta efektif. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritikan atau saran yang bersifat membangun, insya Allah akan kami terima. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.